Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin pemirsa Al-Wasliyah semua channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Tidak hanya sekedar hidup, tapi hidup dalam keadaan Islam, hidup dalam keadaan beriman. Semoga kita bisa menjalankan kehidupan dalam keberimanan, mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan beriman, dan tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah membangkitkan kita dari golongan orang-orang yang beriman. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan para sahabatnya, dan begitu juga dengan para pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil qiyamah. Harapan kita kelak kiranya Allah memperkenankan kepada kita semua memperoleh syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku pemirsa Al-Wasliyah semua channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kembali dalam sambungan channel Al-Wasliyah Sumatera Utara yang telah mampu meramu dan merangkai, menghubungkan antar satu daerah ke daerah yang lain lewat kajian dengan tema dan materi yang beragam, yang kesemuanya merupakan persembahan yang terbaik dan ikhlas yang diberikan oleh Al-Jam'iyatul Wasliyah untuk umat manusia yang ada di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Konsep dakwah lintas batas, konsep dakwah terus menerus atau istimrar, tanpa mengenal kata mundur, tanpa mengenal kata lelah dalam situasi dan kondisi apapun juga. Sebab dakwah ini mestilah kita kayuhkan, dan ketika kita mengambil pentas dakwah ini, sama artinya kita telah melanjutkan estafet dakwah yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditinggalkan oleh sahabat Khulafaur Rasyidin, yang ditinggalkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya, dan yang telah ditinggalkan oleh para duat yang begitu ikhlas mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita dengan Al-Jam'iyatul Wasliyah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Al-Wasliyah sebagai wadah utama bagi kita untuk memperjuangkan tegaknya dakwah Allah di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan semoga kiranya ikhtiar dakwah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku pemirsa Al-Wasliyah semua channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan materi kajian kita. Satu kajian yang sangat luar biasa, satu kajian yang sangat penting dan merupakan kurikulum yang telah terbukti mampu melahirkan sebuah peradaban besar dan peradaban yang mulia di permukaan bumi ini. Barisan pemuda zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan tema yang kita usung dengan mengangkat tokoh-tokoh muda yang brilian, tokoh-tokoh muda yang berkhidmat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam situasi dan kondisi apapun. Baik di saat awal ketika Islam itu diturunkan oleh Allah, di saat awal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dan menebarkan ajaran dakwah Islam ke permukaan bumi ini, maka keberadaan anak-anak muda yang hebat ini menjadi
pilar yang utama dalam rangka tegaknya peradaban Islam yang mulia. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa dalam satu hadis beliau, Nasarani as-sabab, fakhazalani as-suyukh, yang menolong saya di dalam dakwah adalah anak-anak muda, dan yang menghambat saya di dalam dakwah adalah para orang tuanya. Lagi-lagi kita sampaikan pesan yang tersirat di dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sabda ini dibaca dan didengar oleh para generasi muda, pastilah akan melahirkan energi kegembiraan yang sangat luar biasa. Sebab anak muda posisinya di mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat luar biasa. Diletakkan dalam posisi yang begitu hebat, pastilah membuat orang-orang tua akan cemburu. Sebab secara gamblang Nabi katakan bahwa yang menghambat aku di dalam dakwah adalah para orang-orang tuanya. Sahabatku, pemirsa Al-Wasliyah semua channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan memasuki dan menyampaikan sosok yang sangat luar biasa di antara sahabat yang mulia dari generasi muda yang bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beriman tidak hanya sekedar beriman, tapi ikut berjuang bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kemarin, pekan yang lalu, kita sudah mengenal sosok Abdullah bin Amr dengan kiprah beliau sebagai pemuda berkhidmat kepada Nabi, ikut di dalam peperangan demi peperangan, menjalankan estafet dakwah yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasulullah wafat, usia mereka lebih kurang rata-rata di bawah 30 tahun. Kalau dalam kesempatan ini kita akan memperkenalkan satu lagi seorang sahabat atau sahabi yang begitu mulia, yang beliau adalah merupakan anak muda yang senantiasa mendapatkan sebutan dan julukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Rafi bin Khudaij radhiyallahu anhu. Rafi bin Khudaij, beliau adalah merupakan orang-orang Ansor, berasal dari Madinah. Sahabat yang mulia ini masuk ke dalam Islam pada tahun 10 sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasulullah wafat, usia beliau memasuki usia 21 tahun. Perjalanan keislaman daripada Rafi bin Khudaij radhiyallahu anhu begitu dapat memberikan motivasi dan dorongan yang sangat luar biasa, terutama kepada anak-anak muda kita. Inilah yang mesti kita wariskan, generasi yang mendapatkan sentuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada akhirnya mereka akan menjadi pemuda-pemuda yang memiliki setidaknya 3 kekuatan yang ada pada diri mereka. Yang pertama, mereka memiliki kekuatan iman, akidah yang tak tergoyahkan oleh apapun, akidah yang tak terbayarkan oleh apapun, keimanan yang kuat menancap mengakar sedemikian rupa sehingga pada akhirnya setiap apapun ujian fitnah yang mendarat ke tubuh mereka, sama sekali jangankan untuk runtuh, goyang saja pun tidak. Inilah keimanan yang dimiliki oleh generasi-generasi awal para pemuda yang bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memiliki keimanan yang kokoh, yang mana apa saja pun fitnah yang mendera kepada mereka, niscaya tidak akan melemahkan sedikit pun. Jangankan untuk mundur, berpikir untuk meninggalkan medan dakwah saja pun sama sekali tak pernah ada pada diri mereka. Sahabatku, pemirsa Al-Wasliyah semua channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kiprah beliau sebagai seorang anak muda dan termasuk salah satu pemuda Ansor, karena beliau berasal daripada Madinah. Ketika mereka sudah beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka langsung bergerak
ternyata ketika kita analisis, disinilah sebetulnya betapa begitu cepatnya berkembang Islam pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata memang ketika ada orang yang sudah beriman kepada Allah, masuk ke dalam Islam, mereka tidak menunggu untuk menyebarkan kemuliaan daripada Islam itu ke tengah-tengah umat manusia. Mereka langsung bergerak untuk berdakwah. Apa yang diungkapkan oleh Nabi ketika mendapatkan wahyu, di saat beliau ungkapkan kepada istri yang tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bahwa tidak ada lagi waktu saya untuk istirahat, maka sikap itulah yang diwarisi oleh para sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Nah, maka pantas dan wajar begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan orang yang begitu banyak untuk memperkenalkan Islam di kota Mekah. Begitu juga dengan di Madinah. Di Mekah cukup dengan 4 orang saja untuk dapat memperkenalkan Islam di kota Mekah. Dan kemudian membuka kota Madinah, timnya pun juga tidak terlalu banyak. Cukup dengan 6 orang pemuda. Merekalah yang diamanahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk merintis dakwah di kota Madinah, yang pada akhirnya nanti Madinah dijadikan sebagai daulah Islamiyah yang pertama. Di saat mana Madinah awalnya sebuah kota yang tak menjanjikan apapun, sebuah kota yang terjangkit penyakit demam yang dinamakan dengan demam Madinah. Maka ketika didoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Madinatun Nabawi, kota Nabi, menjadi satu kota, setiap apapun yang diminta oleh bumi, maka Madinah akan dapat memberikan solusinya. Masya Allah, tabarakallah. Sahabatku, pemirsa Al-Wasliyah Sumud channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah peran anak muda yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau salah satunya bernama Rafi bin Khudaid, yang merupakan sahabat yang muda dan berkiprah di dalam menjalankan dan menjaga dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki kelebihan. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwa beliau adalah merupakan satu anak muda yang dijamin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kematiannya adalah merupakan kematian syahid. Riwayat ini disampaikan oleh Rafi sendiri radhiyallahu anhu bahwa di dalam peperangan Uhud beliau tidak ikut dalam perang Badar. Rata-rata sahabat-sahabat muda yang hidup bersama dengan Nabi ini, rata-rata mereka tak mengikuti perang Badar sebab usia mereka masih sangat belia dan belum mendapatkan izin dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang. Bukan mereka takut untuk berperang, bahkan mereka menawarkan dirinya untuk berperang bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwa belum saatnya kalian ikut bersama di medan pertempuran. Dipersiapkan secara matang sang anak-anak muda ini tadi. Barulah pada perang Uhud, Rafi bin Khudaid ketika itu diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang. Di saat berperang di perang Uhud, maka tertancaplah anak panah di dada daripada Rafi radhiyallahu anhu. Dan ketika dada tersebut tertancap, beliau pun menghampiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat Nabi. Ya Rasulullah, ini anak panah tertancap di dadaku. Bagaimana sikap yang mesti aku lakukan terhadap anak panah ini? Lihat sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata sahabat-sahabat ketika apapun yang mau mereka putuskan, selagi masih ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak memutuskan perkara itu sendiri-sendiri, tapi mereka datangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan bahwa sesungguhnya, ya Rasulullah, apa mesti aku kerjakan terhadap anak panah yang menancap di dadaku ini? Rasul katakan ada 2 pilihanmu. Apakah engkau akan tetap anak panah tersebut akan dicabut dan kemudian busurnya dicabut sementara sarung daripada ujung panah itu tetap menancap di dadamu. Dan ketika engkau tetap menancap, ditanyakan oleh Rafi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, jika seandainya anak panah yang menancap ini dicabut,
maka tercabutlah semuanya. Dan kemudian ketika nanti anak panahnya dicabut, busurnya ditinggalkan di dadaku, apa yang akan aku dapatkan? Maka Rasul katakan bahwa engkau akan mendapatkan kesyahidan ketika engkau wafat dalam meninggalkan kehidupanmu. Maka Rafi bin Khudaij pun radhiyallahu anhu menyatakan kepada Nabi, aku pilih yang kedua ya Rasulullah. Engkau cabutlah anak panahnya dan engkau tetapkan busurnya tetap berada di dadaku. Tetap berada di dadaku. Artinya sepanjang perjalanan kehidupan Rafi yang pada masa ditinggalkan oleh Nabi SAW, busur panah itu tetap menancap di dada sang anak muda. Sebab apa? Beliau tidak mencabutnya. Kenapa beliau tidak mencabutnya? Beliau telah minta pendapat kepada Nabi bahwa ternyata Nabi menjamin Rafi akan wafat dalam keadaan syahid dengan tertancapnya busur yang masih tertinggal di dada beliau. Maka pada akhirnya pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, disitulah luka yang sudah ada semenjak perang Uhud terbuka secara lebar. Darah mengalir begitu derasnya dan tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga pada akhirnya benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, Rafi wafat dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala sebab busur yang masih menancap dan menempel di dada beliau. Inilah anak muda yang gagah berani. Orientasi berpikir mereka bukan lagi duniawi. Hati mereka tak pernah tertancap di bumi. Orientasi berpikir mereka adalah akhirat. Orientasi berpikir mereka adalah untuk mendapatkan limardhatillah, mendapatkan keriduan Allah. Sebuah gelar yang terbaik yang dikejar oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka tidak mendapatkan gelar-gelar duniawi dan itu tak mereka kejar. Padahal bukankah mereka itu merupakan orang yang kaya. Mereka memiliki harta yang banyak, keluarga yang besar, kemudian dagangan mereka begitu, bisnis mereka maju. Tapi itu bukanlah merupakan sebuah cita-cita yang mereka mau gapai. Tapi yang mereka inginkan adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika harta menawarkan kepada mereka kemuliaan, maka mereka menolak kemuliaan daripada harta tersebut. Ketika pangkat dan jabatan menawarkan dirinya menjadi kemuliaan bagi mereka, itu pun mereka tepiskan. Yang diharapkan oleh mereka adalah tawaran-tawaran yang sifatnya duniawi, sama sekali tak digubris oleh mereka, tak menggoyahkan mereka, tapi justru mereka fokus untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku Al-Wasliyah Semut Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan daripada Rafi radhiyallahu anhu disebutkan bahwa sesungguhnya beliau merupakan orang yang paham terhadap fikih, orang yang paham terhadap ilmu hadis, sehingga dari beberapa barisan sahabat-sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum, ada di antara barisan-barisan tersebut ada salah satunya sahabat yang mulia Rafi bin Khudaij radhiyallahu anhu sebagai salah satu pemuncak ilmu ketika itu. Jika kita mengenal pemuncak ilmu pada masa Nabi, ada Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas yang di usia masih sangat belia. Beliau sudah menjadi tempat rujukan bertanya bagi sahabat-sahabat yang mulia, sahabat-sahabat yang senior. Bahkan sekelas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun menjadikan Ibnu Abbas sebagai tempat bertanya, menggali ilmu yang dimiliki oleh Ibnu Abbas. Di situ ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di antara barisan sahabat-sahabat tersebut ada termaktub di dalamnya nama daripada Rafi bin Khudaij radhiyallahu anhu. Sehingga pada akhirnya sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keberadaan beliau pun tetap dipertahankan oleh khalifah-khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau hidup sampai pada masa dinasti Bani Umayyah di bawah kepemimpinan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Untuk itulah sahabatku, terutama para generasi muda, terutama kita para pendidik, mari sama-sama kita hadirkan kembali kurikulum mengenal daripada Nabi, kurikulum mengenal daripada sahabat Nabi ini. Kita hantarkan kembali kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita, kepada generasi-generasi kita. Sebab hari ini mereka begitu jauh dari sentuhan-sentuhan Nabi.
Mereka disentuh oleh sesuatu yang fiktif. Mereka disentuh oleh sesuatu peristiwa yang fiksi, yang mana tokohnya tidak pernah ada. Kemudian yang mana karya-karya terbaik mereka pun tak pernah dirasakan oleh penduduk bumi ini. Maka inilah upaya ikhtiar dakwah kita, menghadirkan serentetan sebarisan anak-anak muda yang hebat pada zaman Nabi SAW dalam rangka untuk memutuskan mata rantai kekaguman anak-anak muda sekarang kepada tokoh-tokoh yang tak pernah ada di permukaan bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi ikhtiar dakwah kita dalam kajian duha dari daerah ini, dan insya Allah pada pekan depan kita akan melanjutkan dan kita akan menghadirkan lagi salah satu dari puluhan anak-anak muda yang berada dalam barisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berjuang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka bukan hanya sekedar berkhidmat, tapi mereka juga merupakan pemilik lautan ilmu yang begitu sangat luas, tempat rujukan, tempat orang untuk bertanya, sehingga lengkaplah bagi mereka. Wajar dan pantas kalau Nabi katakan bahwa Nasrani as-sabab, yang menolong saya dalam dakwah ini adalah anak-anak muda. Maka beruntunglah sebagai anak muda jika hatimu tidak tersentuh dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kiranya Allah mengganti hatimu dengan hati yang baru, sebab hatimu sudah mati. Jika engkau tidak tersentuh dengan peristiwa demi peristiwa tokoh yang dihadirkan, barangkali ada sesuatu yang salah dalam pemikiran-pemikiran kita, sehingga pada akhirnya perlu diperbaiki dan kita hantarkan agar mengenal kepada Nabi, kenal kepada para sahabat Nabi, terutama anak-anak muda yang hebat, superhero pada zamannya, kemudian Superman pada masanya, bahkan tokoh-tokoh yang hari ini pun yang dihadirkan lewat film, yang dihadirkan lewat sinetron, bahkan lewat karton-karton itu sengaja mereka ciptakan agar menjadi kekaguman daripada orang yang menontonnya. Bahkan disitulah konsep kapitalis. Mereka menjual kebohongan, mereka menjual halusinasi, sehingga yang melihatnya akan terdorong untuk melakukan hal yang serupa, padahal mereka mendapatkan keuntungan yang begitu besar, keuntungan kapital yang sangat luar biasa. Namun ketika kita mengkonsumsi siaran-siaran sampah seperti itu, hanya akan menghantarkan generasi kita menjadi generasi sampah, generasi yang tak bermanfaat, generasi yang tak berkarya, generasi tidur, generasi yang sama sekali tidak memiliki harapan. Maka kembalilah kepada Islam, wahai anak muda. Sebab dunia hari ini bergerak kepada Islam. Dunia barat hari ini bergerak kepada Islam. Bahagian daripada timur bergerak kepada Islam. Maka seandainya pun engkau tidak bergerak ke dalam Islam ini, pada akhirnya ketika Allah berikan kemenangan kepada muslimin, melahirkan peradaban baru dalam jilid yang kedua, maka kemana lagi engkau akan bergantung kecuali kepada Islam ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan generasi-generasi masih hebat pada zaman kita sekarang ini, sebagaimana Allah juga telah memberikan kepada Nabi barisan anak muda yang hebat akidahnya, kuat fisiknya, dan intelektual dalam pemahaman dan keilmuannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk menyaksikan bangkitnya kembali peradaban Islam jilid yang kedua. Jangan katakan bahwa siapa yang akan melahirkan peradaban tersebut. Jangan katakan orang lain, tapi sebutlah, jika ada 100 orang, maka akulah satu di antaranya. Jika ada 50 orang, maka akulah satu di antaranya. Dan seandainya ada 1 orang, jangan katakan nama orang lain, maka sebutlah, katakanlah, akulah orang tersebut. Jazakumullah khairul jaza. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.